Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Nur Habib dengan 3 digit NIM terakhir 103. Saya dari kelas praktikum D, program studi Teknologi Rasa Otomasi Universitas Diponegoro. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai auto tuning PID motor DC dengan MATLAB Simulink. Apa itu auto tuning PID? Jadi auto tuning PID adalah sebuah metode penalaan atau penyetelan parameter pengendali PID secara otomatis berdasarkan respons nyata dari suatu sistem. Melalui proses ini, sistem diberikan sinyal tertentu untuk melihat bagaimana responnya terhadap perubahan masukan. Dari respon tersebut, nilai parameter PID yaitu KP, KI, dan KD dihitung agar sistem dapat bekerja secara optimal. Dengan auto tuning, proses penyetelan menjadi lebih cepat dan akurat karena tidak memerlukan percobaan berulang secara manual, hingga memudahkan pengguna dalam mendapatkan performa kontrol yang stabil dan efisien. Kemudian 3 metode auto tuning. Yang pertama ada metode auto tuning sine stream. Metode auto tuning sine stream adalah sebuah metode penalaan atau penyentelan otomatis dengan cara memberikan sinyal masukan berbentuk gelombang sinus ke sistem secara bertahap pada frekuensi tertentu. Respons sistem terhadap sinyal sinus ini diamati untuk mengetahui karakteristik dinamika sistem seperti gain dan pergeseran fasa. Dari data tersebut, parameter kontrol misalnya PID dapat ditentukan secara otomatis. Metode ini cukup akurat untuk analisis berbasis frekuensi dan mudah dipahami, namun membutuhkan waktu yang relatif lama karena pengujian dilakukan pada beberapa frekuensi yang berbeda. Yang kedua, metode auto tuning superposition. Metode auto tuning superposition bekerja berdasarkan prinsip superposisi, yaitu respon total sistem merupakan penjumlahan dari respon terhadap masing-masing sinyal masukan kecil yang diberikan secara bersamaan. Dalam metode ini, sinyal uji dengan amplitude kecil ditambahkan ke sinyal operasi normal sistem sehingga tidak terlalu mengganggu proses yang sedang berjalan. Respons sistem kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi parameter dinamika dan menentukan parameter kontrol secara otomatis. Keunggulan metode ini adalah dapat dilakukan saat sistem tetap beroperasi, namun perhitungannya lebih kompleks dibanding metode lainnya. Selanjutnya, metode auto tuning PRBS. Metode auto tuning PRBS atau pseudo random binary sequence menggunakan sinyal masukan berupa urutan biner acak semu yang berganti antara dua level tertentu. Sinyal ini mampu mengeksitasi sistem pada berbagai frekuensi secara bersamaan, sehingga karakteristik sistem dapat diidentifikasi dengan cepat. Respons sistem terhadap sinyal PRBS dianalisis untuk menentukan model sistem dan parameter kontrol yang optimal. Metode ini banyak digunakan karena efisien, cepat, dan cukup tahan terhadap gangguan noise. Selanjutnya, perbedaan kontrol PID dengan kecepatan dengan posisi. Pertama, kontrol PID kecepatan atau integrating process. Kontrol PID kecepatan diterapkan pada sistem yang bersifat integrating, di mana power system akan terus berubah selama terdapat masukan, seperti pada kontrol kecepatan motor. Sistem ini tidak memiliki titik keseimbangan alami, sehingga kesalahan kecil dapat terakumulasi seiring waktu. Oleh karena itu, pengaturan parameter PID harus dilakukan dengan hati-hati agar sistem tidak stabil. Kontrol ini bertujuan untuk menjaga kecepatan tetap konstan meskipun terjadi perubahan-perubahan ataupun gangguan. Selanjutnya, kontrol PID posisi atau stable process. Kontrol PID ini digunakan pada sistem yang bersifat stable, yaitu sistem yang memiliki titik keseimbangan alami dan akan kembali ke posisi tertentu setelah gangguan. Contohnya adalah kontrol posisi motor atau akuator linear. Pada sistem ini, kesalahan tidak terakumulasi seperti pada sistem integrating, sehingga pengendalian relatif lebih mudah dan stabil. Tujuan utama kontrol PID posisi adalah mencapai posisi yang diinginkan dengan respon cepat, overshoot kecil, dan error steady state minimal. Terima kasih. Saya akan melanjutkan ke Simulink dan hasil percobaannya.
Oke, selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat diagram blok ini ya. Kita buat di bawahnya saja. Yang pertama kita klik library browsernya, kemudian kita cari pertama di sini ada bar slider, kita cari saja, kemudian kita drag and drop di bawah. Selanjutnya kita cari untuk konstan dan gotonya. Maaf karena laptop saya sedikit nge-lag. Di sini kita cari untuk konstannya. Drag and drop saja langsung. Selanjutnya kita cari untuk gotonya. Oke, sini kita sambungkan untuk slider dan konstannya, karena di sini double klik, kemudian kita klik untuk konstannya. Kita connect sini untuk nilai minimum saya pakai 255, dan bisa ubah sendiri untuk nilai minimum dan maksimumnya. Ini kita klik OK. Sambungkan. Sini untuk SP. Kita pada bagian bawah kita drag bawah. Selanjutnya kita cari zoom. Kita ubah ke plus minus. Kita pakai blok PID. Jadi di sini kita pada display PID controller kita drag aja. Kemudian kita cari close loop. Nah, di sini kita pilih pada bagian close loop PID auto tuner. Jadi pada package control design, kalau belum kalian bisa install sendiri. Kita lagi kita besarkan. Selanjutnya kita cari konstan.
Jadi di sini promnya dihubungkan dengan blok encoder atau speed kemarin. Tapi di sini saya akan buat bagaimana cara membuat diagram bloknya. Selanjutnya kita cari display. Selanjutnya kita sambungin untuk blok-bloknya. Di sini kita ubah ke PID. Di sini kita copy aja ke PID field. Setelah itu dalilnya ke feedback ya, kita copy saja untuk displaynya. Dan untuk scope-nya kita ambil ke feedback, dan di sini ada display Oke, jadi di sini untuk diagram bloknya ini nanti sistemnya pada bagian hardware ini. Run with IO nya kita setting terlebih dahulu, kemudian kita kasih set point menggunakan slider ini. Selanjutnya kita dapat lihat grafiknya di bagian scope. Nah, jika grafiknya belum muncul, kita bisa on kan untuk si switchnya ini untuk nyalain auto tunernya. Jadi nanti kita tunggu beberapa menit. Jika sudah kelihatan grafiknya sudah kelihatan lebih stabil, kita off kan saja. Oke, di sini pada percobaan pertama terdapat kontrol PID posisi dengan auto tuning. Di sini terdapat set point,
diatur menggunakan slider ini. Selanjutnya dibandingkan dengan nilai aktual dari encoder ENC, jadi ENC ini memberi feedback, kemudian selisih antara keduanya menghasilkan error yang menjadi input utama dari controller. Kemudian error tersebut ini diproses oleh blok PIDZ untuk menghasilkan sinyal kontrol awal. Selanjutnya masuk ke blok close loop PID auto tuner. Jadi di sini untuk menyesuaikan parameter KP, KI dan KD ketika mode auto tuning diaktifkan. Kemudian output auto tuning berupa PID yang dikirim ke sistem atau aktuator, dan responnya dibaca oleh encoder dan nilainya dikembalikan lagi ke awal, sehingga ini adalah closed loop. Selanjutnya di sini untuk percobaan kedua, perbedaannya di sini pakai kecepatan untuk feedbacknya. Tadi untuk menyesuaikan nilai set point-nya kita gunakan slider. Kemudian di sini untuk membandingkan nilai aktual speed yang dibaca oleh sistem, selisihnya masuk ke PID, selisih atau errornya masuk ke PIDZ ini, kemudian masuk ke closed loop PID auto tuner, menghasilkan PID dan dikirim ke aktuator dan menghasilkan speed yang kemudian di feedback kembali ke blok pembanding ini sehingga membentuk closed loop. Dan untuk nilai speednya dari pembagian speed filter dan type, oke, mungkin seperti itu. Oke, yang pertama kita atur untuk set point-nya dan kita on-kan, lalu kita simulasikan. Dan kita lihat untuk grafiknya belum menentukan hasil dari PID karena masih berosilasi untuk mencari nilai tuning PID yang pas atau stabil. Jadi kita tunggu beberapa menit.